Ini teman-teman, sekarang gue lagi belajar nih kayak anak sekolah. Belajar tentang produk yang akan gue review, ya kan? Jadi gue harus lihat data-datanya dulu, gue hafalin sampai gue paham banget nih, supaya apa yang ingin gue sampaikan ke penonton itu tersampaikan dengan baik, ya kan? Kadang-kadang kan namanya netizen ya, ada aja di komenin katanya kurang jelas lah, kurang lengkap lah, ya maklum aja teman-teman. Jadi kita belajar secara singkat, kita kan nggak belajar di bangku sekolah, jadi seadanya. Tapi memang ada beberapa unit yang sifatnya itu datangnya dadakan. Biasanya kalau gue bisa menyampaikan dengan baik itu, unitnya itu sudah ada di H-1 atau H-2. Jadi gue bisa mempelajari baik dari data dari YouTube ataupun dari data-data Google gitu. Tapi kalau seperti datakan gue datang hari ini dan unitnya datang hari ini, itu pun sering terjadi teman-teman. Jadi ya gue harus bisa menyampaikan reviewnya dengan baik, dengan waktu belajar gue dengan waktu yang singkat. Kayak gini nih, gue belajar mungkin waktunya cuman nggak sampai setengah jam, karena kan nge-reviewnya juga banyak. Lalu juga ada kondisi store yang lumayan ramai, jadi kita harus bisa fokus untuk bersama review unit ini teman-teman. Sekarang nih, ini ada unit yang hari ini juga tiba-tiba gue diminta untuk mereview unit MP2A1 uji nih. Ini nggak ada informasi sebelumnya, di hari sebelumnya kalau gue suruh mereview nih. Tapi ketika gue sampai toko, gue langsung suruh review. Ya akhirnya gue harus belajar dengan waktu yang singkat untuk bisa mendapatkan data-data review gue gitu. Jadi unit ini dimensinya kecil, termasuk dalam kategori unit pistol otomatis atau pistol mitrailleur. Nggak usah pakai lama, kita langsung aja lihat bentuk unitnya. Nggak ada macam-macam bentuknya, tulisannya juga begini aja. Ini dia teman-teman, unitnya dari Northeast Uzi, mesin pistol MP2A1 GBB teman-teman. Jadi ini menggunakan sistem gas. Sebelum gue masuk ke unit replikanya, gue ingin menceritakan sedikit sejarah tentang unit realnya nih. Jadi unit ini namanya Uzi, termasuk dalam kategori pistol mitrailleur yang menggunakan sistem open bolt, jadi bisa blowback teman-teman. Dan ini adalah salah satu senjata yang menggunakan telescoping bolt. Artinya dengan sistem tersebut, ya kan, magazinnya itu bisa ditaruh ke dalam pistol gripnya gitu. Jadi lebih ringkas lah jadinya lah ya. Dan ini didesain pada tahun 1948 oleh desainernya namanya Uzi Gal kalau nggak salah ya. Nanti gue tulisin sekalian. Dan diproduksi pada tahun 1950 sampai sekarang oleh beberapa produsen yang gue tahu tuh ada Israel Military Industry, lalu juga ada FN Hellstar, dan juga ada beberapa produsen lainnya yang juga memproduksi unit ini. Gitu. Jadi unit ini tuh ada aslinya. Dia kan banyak dipakai di dalam beberapa peperangan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Gitu aja. Sekarang kita masuk ke dalam unit replikanya nih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat secara dekat. Jadi unit ini ada dua warna. Warnanya abu-abu dan warna hitam. Warna abu-abu ini mostly terbuat dari bahan metal nih. Sisanya yang hitam ini bagian hand gripnya itu terbuat dari bahan plastik. Dan juga nih pistol cover pistol gripnya juga terbuat dari bahan plastik. Sisanya dari mulai trigger guard, triggernya sampai ke facetnya ini terbuat dari bahan metal semua teman-teman. Ya, aerosetnya juga nih metal. Dan juga ini cocking handle nih atau charging handle di atas dia. Pada bagian sisi sebelah kiri ini ada selektor nih, tuh, ya kan? Ini ada magazine catch, ini ada safety. Lalu di sini kelihatan nggak di kamera? Ini ada apa namanya marking nih, kelihatan ya? Dan di sini juga ada cuman ada dua deng,
untuk kita mengaitkan sling. Dan lucunya, ini flash readernya unik teman-teman, karena memang ini unit yang dibuat pada tahun 1950. Flash readernya masih yang model corong begini, kayak corong minyak. Dan ada mounting buat bayonet sini nih. Zaman-zaman dulu kan memang senjata-senjatanya dirancang ada buat dipasangin pisau ya. Kalau misalnya mungkin kalau perang jarak dekat atau perang kalian jarak dekat bisa menggunakan bayonet nih. Gitu. Dan pada bagian bastoknya atau popor ini bisa di folding. Klasik uji folding bastok kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi caranya kita folding ini gimana? Kita merilis dari si foldingan si stoknya ini. Pertama, ya kan? Kita pukul nih bawah, lalu kita tarik ke belakang sampai bunyi klek. Nah, nih. Jadi kalau misalnya kita pengen tembakan kita stabil, jadi kita bisa tahan di bagian bahu. Itu. Panjangnya kalau kita buka gini bisa sampai ke 80 cm. Tapi kalau di folding kita tekuk, itu panjangnya hanya mencapai 60 cm dengan berat 2,5 kg, teman-teman. Gitu tuh ya. Nah, tadi mana ininya Put? Oh, ini dia. Ini adalah magazine teman-teman. Terbuat dari bahan metal, bisa mencapai 30 sampai 35 BB sekaligus. Dan ini menggunakan gas. Sini buat masukin gasnya. Coba kita masukin dulu. Nah, ini dia. Sorry, gua mau jelasin dulu sebelum. Ini adalah safety buat trigger dan buat charging handle. Jadi kalau kita nggak pencet ini, dia akan ngelock nih, nggak bisa nembak. Kalau kita pencet ini, bisa sampai dalam, dia bisa buat tembak. Jadi pengoperasinya adalah seperti ini, tekan di bagian tangan kita sambil mencet. Kalau nggak kepencet seperti ini, dia nggak akan tembak. Begitu juga sama charging handle-nya. Kalau kita nggak pencet ininya, dia nggak akan bisa kita tarik. Kita pegang ini, baru bisa kita kokang. Tembakin. Masukin. Tuh, kokoh. Magazine catch-nya, pencet. Gitu teman-teman. Sekarang kita akan coba tembakin unit ini performanya seperti apa, yang katanya dibilang SMG atau pistol mitrailleur atau pistol otomatis katanya mah. Bersama Bang Andre. Bisa kan kita dapat ada BB loader seperti ini. Yang seperti ini. Lihat pada bagian ujungnya. Ini tuh nggak bisa kita masukin BB-nya dengan menggunakan BB loader seperti ini. Jadi ada BB loader yang modelnya seperti ini. Nah, ini yang bisa kita masukkan ke dalam magazinnya nih, BB-nya lewat model seperti ini. Kita masukin dulu. Atau bisa begini. Biar cepet ya. Kalau kita pakai ini nih, dan kita pasin ke dalam mulut si magazinnya. Setelah itu kita dorong. Nah, lihat, kan beda nih ya peruntukannya nih. Kita nggak bisa pakai yang ini nih. Kalau pakai ini harus untuk mulut magazin yang dari samping. Tapi ini nggak cocok, dia nggak muat. Makanya kita modelnya pakai ini nih. Seperti ini, masukin seperti ini. Nah, gitu. Bisa pakai tangan, cuma lu pegel. Kita set dulu gasnya. Cukup, kita ganti dulu paper targetnya, karena ini udah rusak. Oke. Mana tadi Put? Ini dia, kita cobain Uzi. Jadi jangan salah masukin seperti ini.
teman. Nah, di sini kita lihat selektornya. Yang ini D ini adalah keterangan. Ini adalah burst, yang ini adalah single, save ini adalah safety. Oke, jadi sebelum kita tembak, jangan lupa ini safety-nya kita juga pencet. Untuk kita mengkokang, pencet, kokang. Kita lihat, ketika dikokang, BB-nya sudah masuk. Kelihatan nggak? Lepas. Sekarang gue mau coba tembakin tanpa memencet safety-nya. Nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus bersamaan antara memencet safety ini supaya trigger bisa ke pencet ke dalam. Kita pakai mode single dulu. Sekarang kita ganti mode burst. Burst single safety. Nah, kalau unit GBBR, kalau sudah habis pelurunya atau BB-nya, dia akan ngelock. Artinya boltnya itu akan ketarik ke belakang. Dan pada bagian dalamnya, bagian BB tadi, sudah tidak ada BB nyangkut nih. Baru kita bisa buka magazinnya. Kita pencet ininya. Merkrisnya untuk membalikan boltnya yang terkunci ini, kita pencet lagi safety-nya, lalu kita tekan triggernya begitu. Lalu bagaimana cara kita membalikan popornya? Di sini ada pair nih, kita bisa pencet secara bersamaan, tekuk ke atas. Oke, lalu di bagian ini kita pencet ke bagian dalam. Pastikan ini rapat seperti ini, baru kita tekan ke belakang. Begitu teman-teman. Nah, begitulah review singkat dari unit Northeast Uzi mesin pistol MP2A1 SMG. Buat teman-teman tertarik, silakan kontak dulu di nomor 0852 888 19 11. Oke, sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.